Hai guys, jadi pada vlog kali ini kita mau pergi ke Malaysia. Ini masih tanggal 10 dan kita akan terbang ke sana perginya tanggal 25 atau 15 hari. 15 hari lagi. Seperti apa keseruan menjelang trip kita ke Malaysia? Ikuti terus. Jadi ini kenapa nih? Hai. Oh, malah direkam. Halo guys. Hai guys, jadi ini tanggal 26. Gue belum tidur dan kita mau berangkat ke Malaysia. Mana Fari? Ayo HP-nya. Biasa. Mau kemana nih? Hai, kita persiapan mau ke Kuala Lumpur. Penerbangannya jam 9. Pagi banget. Iya. Tuh udah siap nih dari jam setengah 4. Say hi. Gue harus bikin outfit check nih, Rik. Nih, langsung nih. Bentar aja deh. Lego. Ya jadi kayak tadi gua sama mama bangun jam 3 gitu dan kita belum gue belum tidur. Udah tidur tadi setengah jam. Setengah jam. Fahri akhirnya tidak menggunakan baju dengan celana batik dan setelan yang sangat kampungan itu ya, Ri. Fahri, tukeran kopernya nih, fit check. Ri, ini udah nyala. Sini, koper yang hitam sini. Ya. Mas Mari udah di mana? Fit check. Ceng. Bicara nak. Hai. Gue merasa sleep schedule yang sangat jelek ini membuat muka gue tuh jadi bloated parah. Mau ngomong? Gue udah nggak ada jalannya lagi dan muka gue tembem banget. Memang good quality sleep itu penting guys. Aduh ini gak ada jalannya sama sekali. Kayak muka tidur all the time gitu loh, muka bantal all the time gitu akhirnya. Jadi pertimbangannya kenapa ngambil Malaysia sebagai destinasi kali ini? Alhamdulillahnya nggak tahu ya, tapi melihat bahwa geopolitik mau banyak berubah, pemilihan Malaysia sejak 6 bulan yang lalu ya kita nyarinya cuma Asia yang nggak perlu paspor, nggak perlu ribet, sehingga ada sesuatu pun cancel is okay, ngurusnya gampang, masih serumput, nggak ribet, karena dengan ketidakpastian kita mau nyari yang agak lebih kasihan. Jawaban seorang ekonom. Mantap. Penjahat. Hah? Kalau di sini ngomongin baik, ngomong yang itu nanti lagi. Jangan. Oke? Gimana Ri? Jangan. Report. Oh jangan. Pokoknya kita mau check in. Kita bawa apa aja? 4 koper. Ini satu tas dan buat beli segala sesuatu. Fahri di Malaysia mau beli apa? Ya ngomong latihan. Belum tahu nih. Sama aja itu artinya. Sama aja yang bener aja. Itulah kan berpikir. Oke, ini jam 6.42. Kenapa kita beli ini, Ri? Mau. Kak, kenapa kita beli ini, Kak? Apakah hits? Betul. Iya. Itu apa emang? Ini banget. Banten baby. Donald. Donat. Iya. Aku lagi mempertimbangkan mah. Dia bisa yang kayak gini 0,6 kan gede nih. Ya. Tapi kayak aku nggak tahu kualitasnya. Atau dia bisa satu kualitasnya lebih bagus, tapi jadinya harus jauh. Kalau jauh suaranya nggak kedengeran gitu. Oh. Ini yang mana ya?
Coba aja hari ini pakai ini, hari besok pakai yang itu. Boleh. Mulai sekarang aku akan syutingnya 0,6 aja deh. Biar lebih ini bisa deket. Ini enak. Ini papa nyoba yang apa tadi? Croissant keju. Jadi tadi ada yang nggak bisa masuk pintu otomatis, guys. Iya, paspornya. Itu kenapa dah kira-kira? Udah blow up atau blow down? Udah apa, Ri? Udah apa? Blow up. Kok? Mari pikir. Jangan tutupin jalan. Mari sisi kiri. Mari tutupin jalan dan. Oke, kita lagi makan. Di mana? Espresso. Mana? Espresso kan. Nggak tahu lagi. Kebiasaan itu, bahaya itu. Tinggal dibaca. Espresso. Aku mau makan, tapi mager cuci tangan dan tangannya kotor. Jadi aku akan mencoba makan tanpa mengotori tangan. Ah, gitu. Kok cuci tangan tinggal di ini loh. Mana deket sih? Ini deket gitu. Oh, malah mulutnya kemana-mana. Karena gua batuk-batuk, gua dikasih ini. Ini kayaknya baru dah. Wow, gua mau main ah. Boleh ah. Halo guys, kita mau ngapain nih? Mau ngapain? Mau ngapain? Boarding. Boarding ya? Lancar sampai tujuan. Yoi. Mau ke Malai, mau ke KL sama ke mana bro? Genting? Tipo? Oke, see you there. Sorry. Halo guys, bisa taruh HP di sini. Kayak gimana bro? Oh gini ya. Jangan lupa play button. Buat nonton nih. Ada TV-nya, sedih. Assalamualaikum and a very good morning, ladies and gentlemen, boys and girls. This is your captain speaking from the front. My name is Amiruddin. Sekalian selamat datang ke lapangan terbang dah antarabangsa sampai. KL Terminal 1. Kepada semua pelawat, selamat datang ke Malaysia, dan kepada warga negara, selamat pulang ke tanah air. Tuan-tuan dan puan-puan, kita berada di pintu G2. Jadi briefingnya dan anda gini, boleh mengambil bagasi gua anda di lupa Carousel beli Stage. internet Ladies and roaming. gentlemen, we are parking Jadi in sekarang G2 gua and you may gabut. collect baggage at Carousel. Jadi gue pengen kayak detoksifikasi dan mengurangi jumlah screen time dengan membuat vlog dan ngomong dengan kamera bersama Fari. Samaan. Ya. Apakah kamu menikmati perjalanan yang enak ini selama berapa lama? Matiin dulu dong HP-nya, ngomong dulu sini. Gimana? Cukup bagus. Cukup bagus. Apa saja yang kamu lakukan? Main HP. Iya. Main HP tok. Selain itu? Tidur. Tidur. Terus? Sudah. Aku pribadi tidur sih guys, most of the way. Waktu breakfast datang aku makan, tapi itu aja. Selain dari itu aku tidur full. Si Far ini dia baru aja beli celana baru kan dari Uniqlo untuk menggantikan yang celana kabupaten itu. Gimana tanggapan lo? Gue dihina. Bukan tentang itu, tanggapan lo tentang celananya. Oh, enak sih jujur. Cuman ya kangen. Dia juga lumayan lah. Dia juga telah inherited my vest yang telah gue pakai sedemikian rupa dan so often banget, yang I use in the weddings, I use in hangouts, I use in every kind of situation. Akhirnya vest itu is used by him. Apa? Masa Fari bilang bacot? What? Kita udah sampai mana, Mam? Kita udah sampai di Kuala Lumpur. Kuala Lumpur itu di mana?
Kuala Lumpur itu ibu kotanya Malaysia. Penerbangannya tadi 1 jam 50 menit. Cukup. Cukup lama. Ini airportnya guys. Cukup bagus ya. Hal yang sambil jalan. Banyak sekali hal yang sangat familiar tapi sangat tidak familiar. Bukan imigrasi tapi immigration. Bukan dorong tapi tolak. Apalagi? Bukan Toilet. pegawai tapi pejabat. Banyak hal yang sangat familiar tapi sangat tidak familiar juga di saat yang sama. Ada yang beda juga ya, tandas. Apa itu? Iya, ada yang completely different. Apa? Udah itu dong? Nah. Ya jadi kita udah selesai lewat imigrasi. Kita udah ambil baggage juga. Tadi baggage-nya udah diturunin semua dari conveyor belt-nya. Jadi cukup enak. Kita udah full team. Alhamdulillah udah keluar dari imigrasi. Sekarang kita mau cari transport buat ke hotel. Bos nih nggak bawa barang. Yang lain bawa riwah-riwah gitu kan. Tinggal menikmati, mantap. Ya ini pertama kali gue keluar dari KLIA guys. Ya apa udah pernah deh keluar dari KLIA nih? Udah pernah belum sih keluar KLIA? Pernah di sini ya, tapi dulu malam banget jadi toko-tokonya udah. Oh. Uangnya udah. Pernah. Kita mau mencari ATM untuk menarik duit. Udah beli banyak ringgits di Pocket BCA, cuma kita belum punya fisiknya. Dipikir-pikir lagi kapan yang terakhir kali aku keluar negeri itu ya? Sendiri udah lupa kapan kita terakhir kali keluar negeri. Karena terakhir ke Hong Kong, tapi mau Oh iya, Hong Kong. barang mau apa itu Hong Kong tuh berapa lama yang lalu? 1 tahun yang lalu. Mungkin 1 year ago. Oh iya kan baru posting ya di TikTok ya, iya juga. Akhirnya latihan gym gua kepake guys. Kita bawa koper segede gaban turun tangga. Yang lain kelelahan. Gua bahkan tidak merasakan apapun efek baik dari nge-gym. Tadinya aku mau sewa high-end, harganya 1 juta. ternyata bukan itu. Ya, mulai 2 bisa. Ini tadi berapa? Kalau 170, 100 ribu. 800.000 enggak lebih murah. Lebih murah. Selalu jatuhnya Iya. kalau enggak offline pakai kereta cepat, tapi satu orang 200.000, 1 juta itu untuk kita. Jadi ini tetap lebih murah sih. Real guys, orang bilang rupiah melemah itu kayak rupiah melemah banget bro. Bayangin dari bandara ke hotel, Grab-nya literally the same application ya, aplikasi yang sama Grab. Di sini tuh harganya tuh sampai 400.000 pak, 400.000 gitu. Maksud gue kayak sejauh-jauhnya gue jalan tuh di Jakarta tuh kalau gue dari Soekarno Hatta ke Halim tuh nggak bakal nyampe 400.000 juga kalau naik Grab. Kita luar biasa. Belum kan makan, ketika makan terasa lagi. Apa tanggapan Muri? Apanya? Apa tuh? Apa nih? Apapun. Hah? Apapun. Ya, ada tanggapan sih buat kalian. Normal. Kita ditinggal guys. Fari duluan. Hai guys. Bye bye. Along the way dari tadi gua sama Kak Farel tidur doang. Gue tidur doang sih, Kak Farel tidur doang juga. Kita sekarang udah nyampe. Catatan dunia. Nggak di Jakarta, nggak di sini ada macet juga pak. Kelihatan ya di situ. Saking panasnya tuh sampai
ada namanya Fata Morgana guys, dimana kayak ada kayak air yang mengambang di atas gitu, padahal nggak ada. Kayak kalau di gurun ada cerita-cerita, wah itu ada air di situ, ternyata nggak ada. Ada Fata Morgana di situ. Gue ya belum, nanti kita lihat. Gue juga lupa untuk bilang ke kalian bahwa kita tuh nginepnya tuh di hotel yang hotelnya itu ada di dalam mall apartemen gitu. Kayak misalkan ada Grand Sheraton nyambung sama Gandaria City. Dan kebetulan kita kayak di dekat GI gitu. Di sini mall terbesarnya namanya Pavilion. Nah, terus kalau di Indonesia kan GI. Jadi kayak kita nginep di daerah Sudirmannya Kuala Lumpur lah gitu, more or less. So cool. Masuk sini, Fahrenheit Suite. Huyo. Nah ini ngapain? Ngambil kunci. Udah dapat. Terus lapor lagi deh. Ini kan bukan manajemen. Kita nggak ikut manajemen kan. Kita ikutnya Airbnb. Jadi kayak privately owned. Kita utusan itu Bukan, justru kalau tidak minta, minta itu punya. tapi tetap semua tamu harus lapor menurut. Aku mah gitu sih. Kita semua tamu harus lapor ke security. Semua tamu ID-nya diberikan. Kita sampai Semarang kan jauh dari Semarang ke Jawa. Kak, smart lock password 15 1504 31 62 pagar. Lah, kok ngomong nggak bisa? Nanti editor dekat ya. Panjang. Salah. Apa panjang banget? Don't worry. Let's go our apartment. Follow. Okay, let's go. Ya, aku sih rasanya gitu ya. Ini semua. Ini semuanya. Oh, sharing bathroom. What is that? Switch system. Ya. Bedroomnya nyambung, Pak. Oh my god. What is that? Wah, ini kali Nah itu pavilion. Itu kayak almost the biggest Nah, ini mall untuk here orang. katanya. This is great, bro. I can sleep alone. Finally, Bisa tidur sendiri. at last. I can sleep alone. Itu dimasukin deh, dinaikin. Iya. Dimuatin. Ya, kalau kan we cannot can. We can go outside, see the view. Nah, itu dia. Oh my god, look. Bener-bener di pavilion view kita. Nah, mungkin yang depan itu hotel mahal ya. Depan adalah JW Marriott. Yang lebih murah di apartemen. Tapi secara location ini JW Marriott. Iya, itu yang di situ yang terkenal. Kayak banyak itu yang foto di situ. Pavilion. Sebenarnya info katanya pavilion itu mall terbesar itu dari Kak Farel sih. Apakah ini beneran mall terbesar
I mean like ya segitu doang. Ya nggak meremehkan ya, tapi HGI itu gede banget loh pak. Ya mungkin kalau gua ke bawah situ kayak jadi lebih gede lagi ya, cuma nggak tahu. Tapi karena ini udah hotel, ini JW Marriott, tuh ada tulisannya JW Marriott. Nggak tahu. Alhamdulillah. Cocok kan pilihanku kan? Ya guys, jadi kita mau keluar sekarang. Setelah kita nongkrong, istirahat sebentar, kita keluar. Mau kemana nih kita? Jalan-jalan. Nyari makan. Makan apa tuh? Dari makanan Malaysia ya, Malaka. Tapi jangan pedas-pedas. Terus. Itu umurnya mama aja sih. Maaf ya mami kalau lihat. Jalan-jalan sore di kawasan. Jalan-jalan sore di kawasan Bukit Bintang. Kayaknya jam 4-nya di sini sama dengan jam 11-nya di Depok di Margonda kali. Panas pak? Bukan cuma panas, tapi juga udaranya tuh udara panas gitu. Iya kayak 11-12 sama Margonda sama Depok. We found this nice little neat shop right around the corner of a Lat 10 shopping mall. It's like under the MRT. And then this one tea ya. Ya. This one is Chinese tea. Kamu mau minum apa? Skimmer aja, skimmer. Salah satu hal yang tidak ada di sini nih, 100 plus isotonic drink. Durian paste, warna pink. Only 20 calories. One thing that caught my attention is that this is supposed to be the Sudirman of Kuala Lumpur, right? Nah, for some reason, I feel like di sini tuh lebih banyak differences and perbedaan gitu daripada di Sudirman. Whereas in Sudirman, like, of course we see a lot of Chinese, we see a lot of Indonesians, but that's about it gitu. Kayak the variety of people yang ada di Sudirman tuh ya only those two kinds gitu. Besides the physical side, of course di Sudirman tuh juga lebih kayak ya sejalan aja gitu. Sedangkan di sini I feel like things are more diverse gitu. Kayak orang-orang tuh ngomong tuh bahasa language-nya tuh lebih berbeda-beda gitu. Ini babat. Rasanya kayak di Haugo gitu. In terms of like the MSG. Kelihatan di topinya ya. Coba Pak, rating. Kuahnya kayak kuah apa namanya jadi rasa micin yang otentik. Rasa micin yang otentik. Rating. Baru nyobain kuahnya aja sih, tapi kuahnya enak. Itu ada dagingnya ya, dan ini juga enak. Gak sama dagingnya. Tapi minyak belum coba ya. Tuh, 2 udah nih. Menurut aku dia agak tipis. Ntar gua ambil makan. Gua cobain dulu. Yang menonjol ke gua tuh satu, ini rasanya nggak familiar sih. Maksudnya nggak ada gitu di Indonesia, rasa kayak gini nggak ada. Ya
Maksudnya kayak restoran di Indo yang berusaha jadi Chinese itu nggak kayak gini juga rasanya. Ini beda gitu loh, kayak ya nggak familiar aja. Terus kalau secara spesifiknya, mie-nya itu dia jauh lebih berkaret daripada Yummy Panda, let's say gitu ya. Terus kuahnya tuh bener kayak kaparel. Anggap kayak tauco tapi semua pedasnya tuh hilang. Jadi tauco ditambah kaldu ayam, tapi tauco ini kayak hampir hilang semua gitu. Makanan pertama di KL. It was good. And now comes the most important duty of checking our phones before walking again. We must make sure that nggak ada yang penting yang ada di HP kita. Yari. Oh my god. Ini sampai detail-detail semua bintik-bintik jerawatnya Kari kelihatan. Ri, coba lihat sini, Ri. Oh my god. Look at that, guys. Look at that. Kayak 260. Gojek. Pakai kartu BCA gua. 26. 26 dikali 5. Berapa? 26 dikali 5. 180.000. Lumayan lah ya. Mahal nggak bener? 130.000 juga. 4.500. 130.000. Kayak Say hi. Panggil. nomor berapa? Say hi. Halo. Panas-panas ini enaknya minumnya yang dingin-dingin, segar. Dari dulu pergi terus. Dan menggendutkan. Kita beli 2 untuk berlima. Ini namanya buttercream latte. Atasnya krim gitu. Bawahnya apa? Susu. Ya memang ini sangat creamy. Oke. Sumpah menurut gue ini udah bablas banget dah. Manis banget sumpah. Enak sih. Cuma ya kayak kemungkinannya gue olahraga dalam 5 hari ke depan tuh sangat-sangat kecil gitu. Dan gue nggak olahraga udah dimulai dengan minuman seperti ini gitu. Manis banget nih yang ini. Ada yang itu bang. Jadi katanya kita duduk di sini karena dulu kita pernah ke sini terus kayak pengen napak tilas gitu. Desember 2019 kan? Kenapa jadi masuk KGB? Nyari apa sih itu? Dari sini Nyari ini pernah foto ini loh. foto pernah di sini. Ya ada sih aku juga. Nasi lemak itu loh. Desember 30. Tapi aku inget gue merasa kayak kurang jauh gitu deh ini kalau kamera depannya kayak zoom banget gitu. Di depannya juga bro. Kita beli ini apa ini Ri? DKB. Jujur ini pertama kali aku nyobain ini dan kayak Roti martabak. roti martabak. Oh yang ini. Ya, gue udah 18 tahun hidup tuh kayak masih ada gitu rasa-rasa unfamiliar bagi gue gitu. Gue udah 50 tahun. Ya jadi dari tadi yang makan pertama sama yang ini, menurut gue itu dua taste yang baru gitu. Belum pernah gue cobain. Lebih ke agak hambar dikit daripada masakan Indonesia lah. Tapi rasanya tuh beda. Jadi gue nggak tahu gitu cara bandingannya gimana karena beda gitu kayak beda aja gitu. I think this was supposed to be like super duper legendary gitu 120 tahun.
Gue juga nggak tahu. Lihat, dia pancinya gepeng. Yeah, I get the complete sense that Kuala Lumpur is definitely not a kota untuk kerja, tapi more of a touristic kind of city. Apalagi daerah sini, Pavilion. Gue kira awalnya Kuala Lumpur ini kayak Jakarta, SCBD, financial powerhouse dari Malaysia. Tapi sekarang melihat demografi orangnya yang sangat beragam, busana yang dikenakan orangnya juga, I don't think this is a finance sector deh, or a work sector. Luar juta kan? Mantap. Mantap. Walaupun dulu ringgit itu 3.000, sekarang 4.500. Dulu itu 3.000 bos, malah 2.000 something lah. Hello. Kita ada di store pertama kita. This is a Lululemon store. Antara siapa atau siapa yang mau beli bisa diperdebatkan. Ya basically kita habis ngopi, ngetawain gimana Kak Farel portonya Ethereum minus 61%, ngobrol. Tuh ada yang beli baju. Kak Farel, beli apaan tuh? Ini Urban Revival. Kak Farel beli ini. Farel nggak jadi beli. Kawan nontonnya YouTube. Nggak gitu. Apaan? Kita ada Storybus. Rumahnya Storybus di Paris. Oke, setelah kita jalan-jalan lagi, ini ada store Li-Ning. Coba tebak siapa yang tiba-tiba store Li-Ning? Tentu aja Fahri dong. Tapi ini gue baru tahu kalau Li-Ning emang bikin sepatu. Oh, Way of Weight itu Li-Ning. Ini yang dicari Fahri mah. Waduh, ternyata Li-Ning ada sepatu lari, bukan cuma badminton doang, sepatu basket. Ini yang dicari-cari Fahri ini. Way of Weight. Berapa? 600 ringgit ya besok lihat terakhir. Ri, wait. Lo tadi nggak baca ya? Sepatu yang lo mau ada kulit babinya. Way of Weight 12 contains pig skin. Dan kontainer. contains pig skin. Setelah perjalanan cukup panjang, kita kardio mengelilingi mall yang ternyata cukup besar ini. Kita tadi mulai jam 2 lah kardionya. Sekarang itu udah jam 8 malam. Dan yang pertama kali dan yang satu-satunya beli kali ini memang baru ke Farel aja. Fahri belum beli apa-apa. Semoga kita tidak terlalu boros pada liburan kali ini. Tadi kita masuk sini masih kayak agak terang-terang gitu kan. Sekarang, wow, malam. Udah malam. Ada bazar lucu-lucuan.
LG kok.